Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai indeks. Jadi indeks merupakan sebuah cara di RDBMS untuk mempercepat mendapatkan data. Jadi sebenarnya untuk ilustrasinya sudah pernah saya bahas di materi indeks di MySQL. Mungkin untuk pengetahuan teman-teman nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi sebagai link rujukan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semakin paham akan jauh semakin lebih baik di situ ya. Nah, untuk perintah dasarnya indeks itu seperti ini. Nah, nanti di sini ada perintah create index. Ini create index ini adalah sebuah perintah untuk memulai membuat indeks yang diakhiri dengan index name. Create index diikuti dengan index name. Jadi ini untuk perintah membuat indeks dan nama indeksnya. On table ini adalah sebuah perintah untuk menyatakan indeks ini akan berada pada tabel apa. Nah, di sini ada metodenya. Kalau misalkan indeksnya kita mau menggunakan metode apa, ada macam-macam, ada B-tree, ada dan macam-macam lah. Nah, kemudian di sini ada dalam kurung kolom name. Nah, kita mau menggunakan kolom apa? Nanti diurutkan secara ascending, descending, null first atau null last. Nah, ini kurang lebih seperti ini perintah dasarnya. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan menggunakan tabel dari database dummy yang pernah digunakan sebelumnya ya. Ya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi untuk database dummy-nya untuk di-restore sebagai bahan latihan ya. Oke, pertama saya mau select dulu. Select bintang from address. Nah, ini ya. Saya mau ngambil dari address. Datanya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan saya explain ini. Nah, explain ini adalah sebuah perintah untuk mendeskripsikan bagaimana sebuah query itu dieksekusi. Nah, di sini ada scan. Nah, di sini full scan. Nah, kan scan nih. Scan on address. Misalkan di sini saya tambahkan kondisi ya. Misalkan ini sebelum di scan saya ingin tahu dulu datanya ya. Nah, misalkan saya mau mengambil phone number-nya yang ini. Saya akan copy where sini. Font-nya sama dengan ini. Nah, kalau kita explain, kita lihat di sini ada tetap dia full scan, di atasnya nih belum ada indeksnya, dan ini cost-nya di sini ada kita seginilah. Nah, ini kalau misalkan kita belum mendefinisikan indeks. Nah, kita akan coba sekarang untuk mendefinisikan indeks. Nah, kita definisikan dengan create index. Nah, kemudian di sini kita kasih nama IDX, kemudian nama tabelnya, address, double D ya, address, kemudian di sini saya mau kasih nama kolomnya, font. Nah, font. Nah, ini akan ada pada apa? On address. Nah, on address dengan kolom apa? Kolom font. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita definisikan ascending atau descending, defaultnya adalah ascending ya. Nah, kita sekarang coba jalankan. Ini saya kasih titik koma sebagai pemisah. Nah, kita jalankan. Ini sebelum jalankan saya mau print screen dulu nanti sebagai pembeda ya. Nah, ini akan saya print screen. Nah, nanti dia akan seperti ini. Oke. Nanti kita akan bandingkan ya setelah indeksnya di-create. Nah, ini saya jalankan. Nah, ini sudah jalan. Nah, sekarang kita jalankan explain-nya lagi. Nah, di sini ada indeks
scan using IDX address. Nah, ininya kita tampilkan. Perhatikan di sini, pertama kita mendapatkan ini ada cost-nya nih 15 ya. Nah, di sini sekarang 8. Harusnya dengan menggunakan indeks ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan tidak menggunakan indeks. Oke, itu kalau kita membuat indeks. Nah, setelah indeks kita buat, nah kita ingin melihat indeks itu ada di mana. Nah, kita bisa menggunakan select atau ada indeks apa aja di tabel itu. Misalkan kita bisa select, misalkan saya mau bintang from PG indexes. Nah, yang ini ya, PG indexes where table name. Nah, tabel name-nya kita mau ambil dari tabel ini address karena kita gunakan tabel address tadi sebagai induknya. Nah, kalau misalkan kita jalankan, bisa dilihat di sini, ini adalah indeks yang tadi kita buat. Nah, indeks address font. Nah, setelah indeksnya ini kita buat, bagaimana kalau misalkan kita ingin menghapus indeks? Nah, untuk menghapus indeks, perintah dasarnya adalah seperti ini ya. Ini perintah dasar untuk menghapus indeks. Jadi kita akan menggunakan perintah drop index. Kemudian ini ada opsional concurrently. Maksudnya ini, kalau misalkan kita mau ngedrop indeks, sedangkan ada proses yang sedang berjalan atau transaksi yang sedang berjalan. Nah, kalau kita menggunakan concurrently, ini akan menunggu sampai proses transaksinya selesai dulu, baru dia akan melakukan penghapusan. Ini salah satu fungsinya ya. Nah, ini kalau misalkan if exists, ini seperti yang pernah kita pelajari, fungsinya untuk mengecek apakah indeksnya ada. Kalau misalkan ada, dia akan eksekusi. Kalau tidak ada, ya akan dilewatkan, tidak akan muncul error. Nah, ini ada constraint-nya, ada cascade ataupun distract. Cascade ini kalau misalkan dia bergantung dengan yang lainnya, maka akan dihapus yang lainnya. Kalau restrict, dia akan batalkan atau akan ngasih pesan error ketika ada ketergantungan dengan data lainnya. Nah, kita akan coba nih drop ya. Nah, kalau misalkan ngedrop lebih dari satu juga kita tinggal pisahkan saja dengan tanda koma ya. Drop index. Nah, saya mau drop index ini. Nah, kalau misalkan kita tidak menambahkan if exists boleh, yang ini nggak kita masukkan. Ini juga tidak kita masukkan, itu bisa. Dengan hanya seperti ini, drop index dan nama indeksnya ini harusnya sudah bisa. Kita coba jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Jadi kalau misalkan kita cek lagi di sini, nah ini sudah tidak ada. Ini saya coba create lagi. Nah, sekarang kita ngedropnya dengan menambahkan ini ya, concurrently. Nah, di sini kita tambahkan ini dan kita drop lagi. Karena tidak memiliki transaksi, ya tidak terlalu kelihatan ya. Kalau transaksi ini akan menunggu sampai selesai dulu. Ini sudah selesai, kita hapus, sama aja hasilnya ini. Jadi tidak ada. Nah, kita juga bisa menambahkan if exists. Nah, ini kita tambahkan di sini if exists. Nah, kemudian saya tambahkan lagi ini cascade, artinya akan menghapus tanggungan yang lainnya. Ini kita jalankan. Nah, tidak support cascade. Nah, ini kalau pakai concurrency ini tidak support cascade ya. Kita coba hapus cascade-nya, nanti kita coba lagi. Nah, kalau sampai sini harusnya jadi bisa. Kita jalankan, nah ini sudah bisa. Nah, kita coba create lagi indeks. Nah,
Ini kita tambahin cascade dan ini kita hapus. Nah, kita jalankan. Nah, baru sekarang bisa. Kurang lebih seperti itu untuk materi indeks. Jadi di materi kali ini kita berfokus ke bagaimana cara membuat indeks. Nah, ini ada beberapa perintah, ada create index, on table, using method, kemudian kolomnya diurutkan secara ascending ataupun descending. Ini perintah dasarnya. Kemudian dari indeks yang akan kita buat, kita bisa explain dulu untuk tabelnya. Ini contohnya baru satu, sebenarnya bisa saja kita memiliki query yang panjang, beberapa join, dan kita tetap bisa menggunakan explain yang seperti ini. Dan setelah itu kita juga bisa membuat indeks pada tabel tertentu. Contohnya ini, karena kita menggunakan kondisi pon di sini, maka ponnya ini kita indeks supaya ketika ada kondisi where seperti ini akan tidak akan scanning semua data, tetapi sampai data ini ditemukan saja. Makanya ada istilah ascending dan descending ya. Kalau misalkan dia menemukan, ya udah, itu tidak akan dicari lagi. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.